Halo teman-teman, selamat datang kembali di Babangdu Channel. Gua Radit, dan hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bikin adem mata, dan bikin rumah lo berasa kayak punya potongan surga kecil, ikan hias air tawar. Yup, bener banget. Kali ini kita akan membahas 10 jenis ikan hias air tawar, yang cantiknya nggak ketulungan. Penasaran? Siap-siap dibikin mupeng sama ikan-ikan gemesin ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Nah, di urutan pertama, ke-10 maksud gue, ada ikan gepi. Kenapa dia ada di urutan ke-10? Bukan karena dia nggak cantik, tapi justru karena saking banyak yang suka. Bayangin aja, ikan kecil ini tuh kayak selebgram di dunia ikan hias. Ekornya yang lebar dan warna-warni, tuh bikin gemes banget. Dan yang paling penting, ikan gepi ini gampang banget diurus. Cocok banget buat lo yang pemula dalam dunia perikanan. Intinya sih, ikan gepi ini makannya nggak neko-neko, gampang berkembang biak. Pokoknya nggak ribet deh, jadi tunggu apa lagi? Buruan serbu toko ikan terdekat, dan adopsi ikan gepi yang lucu-lucu ini. Naik satu tingkat, di posisi nomor 9, ada ikan yang nggak kalah hitsnya. Ikan cupang. Ikan ini memang terkenal banget di kalangan pecinta ikan hias. Kalau lo suka ikan dengan aura misterius dan elegan, ikan cupang jawabannya. Mereka punya daya tarik yang nggak bisa diabaikan. Siripnya yang panjang dan menjuntai itu kayak jubah raja, bikin dia kelihatan berwibawa banget. Setiap gerakannya memancarkan keanggunan. Tapi jangan salah, di balik keanggunannya, ikan cupang ini punya jiwa petarung. Mereka bisa berubah jadi sangat agresif dalam sekejap. Yup, mereka terkenal agresif, apalagi sama sesama jenisnya. Jadi, hati-hati kalau mau gabungin mereka dalam satu akuarium. Jadi, kalau lo mau miara ikan cupang, mending satu akuarium satu ikan aja. Kecuali kalau mau akuarium lo berubah jadi arena gladiator. Mereka butuh ruang sendiri untuk merasa nyaman. Malah kalau lo ajak ngobrol, dia bisa ngerti lo. Say, mereka bisa merespons gerakan dan suara kita. Ya, nggak literally ngerti sih. Tapi kan seru aja gitu ngobrol sama ikan. Mereka bisa jadi teman yang menyenangkan. Nah, buat pilihan warnanya, banyak banget. Dari merah menyala, biru elektrik, sampai putih bersih, semuanya ada. Variasi warnanya bikin kita nggak bosen. Tinggal pilih aja yang sesuai sama kepribadian lo. Setiap warna punya pesonanya sendiri yang unik. Lanjut ke posisi nomor 8, ada ikan yang kayaknya abis kesenggol lampu neon, saking cerah ikan neon tetra. Ikan ini memang terkenal dengan warna-warninya yang mencolok dan memikat hati. Ikan ini kecil-kecil cabai rawit, kecil ukurannya, tapi warnanya itu loh, cetar membahana. Warna merah dan biru neon, mereka benar-benar bikin mata nggak bisa lepas. Bayangin aja, badan mereka yang transparan itu dihiasi garis biru neon, yang menyala dari kepala sampai ekor. Garis ini bikin mereka kelihatan kayak lampu neon hidup yang berenang. Kayak ada lampu LED berjalan di dalam akuarium. Keren banget kan? Apalagi kalau lampu akuarium juga mendukung, makin terlihat gemerlap. Terus, mereka ini suka hidup bergerombol. Jadi kalau lo masukin banyak ke akuarium, bakal kayak pesta disco mini di dalam rumah. Mereka suka banget berenang bareng-bareng. Tapi ingat, ikan neon tetra ini sensitif sama perubahan air, jadi pastikan air di akuarium selalu bersih ya. Kualitas air yang baik sangat penting buat kesehatan mereka. Oh iya, satu lagi, ikan neon tetra ini termasuk ikan yang damai, jadi bisa dicampur sama ikan lain yang seukuran dan gak agresif. Mereka cocok banget buat akuarium komunitas, asal jangan dicampur sama ikan cupang aja, bisa-bisa mereka dijadiin camilan sama si petarung itu. Jadi, hati-hati dalam memilih teman sekamar buat mereka ya. Di posisi ke-7, ada ikan yang damai banget, kayak hati lo yang udah ikhlas melepas mantan. Ikan molly. Ikan ini cocok banget buat lo yang gak suka ribet, dan pengen akuarium yang tenang dan damai. Kenapa? Karena ikan molly ini terkenal ramah dan gampang beradaptasi. Mau dicampur sama ikan lain, hayu aja. Mau dipindahin ke akuarium baru, santai aja. Mereka fleksibel banget. Tapi serius, ikan molly ini emang asik banget buat dipelihara. Warnanya juga beragam, mulai dari hitam, orange, putih, sampai ada yang kombinasi warna-warni kayak pelangi. Masuk ke posisi ke-6, ada ikan yang energinya kayak anak kecil abis minum susu kuda liar. Ikan plati. Ikan ini kecil-kecil, tapi lincah banget. Nggak bisa diem, kayaknya moto hidup mereka bergerak sebelum digerakin. Tapi tenang, meskipun aktif,
Ikan platy ini nggak bakal bikin akuarium lo kayak kapal pecah kok. Mereka cuma suka berenang ke sana kemari, menjelajahi setiap sudut akuarium, kayak lagi nyari harta karun aja gitu. Dan serunya lagi, ikan platy ini termasuk ikan yang mudah berkembang biak. Jadi, jangan heran kalau tiba-tiba akuarium lo jadi rame sama bayi-bayi platy yang lucu-lucu. Oh iya, soal perawatan, ikan platy ini juga nggak neko-neko kok. Asal airnya bersih, makanannya teratur, mereka bakal hidup bahagia di akuarium kesayangan lo. Sampai juga kita di posisi kelima, dan yang menempati posisi ini adalah ikan diskus. Nggak heran sih kalau ikan ini dijuluki Raja Ikan Hias Air Tawar. Penampilannya aja udah mewah banget, kayak sultan yang lagi jalan-jalan di mall. Bentuk tubuhnya yang pipih dan bulat kayak piringan, ditambah warna-warnanya yang mencolok, bikin ikan diskus ini kelihatan elegan dan berkelas. Tapi ingat, di balik kemewahannya, ikan diskus ini butuh perawatan yang ekstra. Mereka sensitif banget sama perubahan air dan suhu. Kalau lo berhasil merawat ikan diskus dengan baik, mereka bisa hidup sampai 10 tahun loh. Bayangin 10 tahun loh. Lebih lama dari hubungan lo sama mantan, ha? Meluncur ke posisi keempat, ada ikan yang anggunnya kebangetan, kayak bidadari yang lagi turun dari kayangan. Ikan angelfish. Ikan ini memang terkenal dengan keindahannya yang memukau dan gerakannya yang lembut. Dengan siripnya yang panjang dan menjuntai kayak sayap, ikan angelfish ini emang punya pesona tersendiri. Setiap gerakannya seperti tarian yang memanjakan mata. Mereka bergerak dengan elegan dan tenang, kayak model yang lagi jalan di catwalk. Setiap gerakan mereka penuh dengan keanggunan dan ketenangan. Kalau lo perhatiin baik-baik, ikan angelfish ini kayak punya aura misterius gitu, bikin penasaran buat terus dipandang. Mereka benar-benar memikat hati siapa saja yang melihatnya. Tapi ingat, meskipun kelihatan anggun, ikan angelfish ini bisa tumbuh cukup besar loh. Mereka bisa mencapai ukuran yang cukup mengesankan. Jadi pastikan akuarium lo cukup luas buat mereka berenang dengan leluasa. Mereka butuh ruang yang cukup untuk bergerak bebas dan nyaman. Kalau akuariumnya kekecilan, kasian kan, mereka jadi nggak bisa bebas berenang kayak di habitat aslinya. Mereka bisa jadi stres dan tidak sehat. Oh iya, satu lagi, ikan angelfish ini termasuk ikan yang teritorial. Jadi mereka suka ngeklaim wilayah kekuasaannya di dalam akuarium. Pastikan untuk memperhatikan interaksi mereka dengan ikan lain. Memasuki tiga besar, di posisi ketiga ada ikan yang rajinnya kebangetan. Kayaknya nggak pernah capek buat bersihin rumah. Ikan Corydoras. Yup, ikan ini emang terkenal sebagai pasukan kebersihan di dalam akuarium. Kerjanya apa? Ya bersihin sisa-sisa makanan yang jatuh ke dasar akuarium. Ikan Corydoras ini suka banget ngubek-ngubek dasar akuarium, nyari makanan yang tersembunyi. Jadinya, dasar akuarium lo tetap bersih dan nggak gampang kotor. Nggak cuma rajin, ikan Corydoras ini juga lucu banget. Bentuk tubuhnya yang kecil dan pipih, ditambah kumisnya yang panjang, bikin mereka kelihatan kayak ikan lele mini yang imut-imut. Dan yang bikin tenang, ikan Corydoras ini termasuk ikan yang damai dan suka hidup bergerombol. Di posisi runner-up, ada ikan yang lincahnya kebangetan, kayaknya abis minum kopi sekilo. Ikan zebra danio. Ikan ini punya corak garis-garis hitam dan putih di tubuhnya, mirip kayak zebra, makanya disebut zebra danio. Mereka suka banget berenang ke sana kemari, menjelajahi setiap sudut akuarium dengan kecepatan tinggi. Kalau lo perhatiin, ikan zebra danio ini kayak nggak pernah kehabisan energi, selalu aktif dan lincah. Meskipun lincah, ikan zebra danio ini termasuk ikan yang damai kok. Mereka bisa hidup berdampingan dengan ikan lain yang seukuran dan nggak agresif. Jadi lo nggak perlu khawatir akuarium lo bakal jadi arena balap liar kalau miara ikan ini. Dan inilah juara pertama kita, ikan yang paling cantik dan cocok dipelihara di akuarium rumah, ikan swordtail. Sesuai sama namanya, ikan ini punya ekor yang panjang dan runcing kayak pedang. Keren banget kan? Nggak cuma ekornya yang unik, ikan swordtail punya warna-warna yang cantik, mulai dari merah, orange, kuning, hijau, sampai hitam. Pokoknya lengkap kayak toko cat. Lo bisa pilih warna yang paling lo suka, atau koleksi semua warnanya biar akuarium lo makin berwarna-warni. Ikan swordtail ini termasuk ikan yang damai dan mudah dirawat. Mereka bisa hidup berdampingan dengan ikan lain yang seukuran dan gak agresif. Nah, gimana? Tertarik buat miara ikan swordtail di akuarium rumah?
Nah, itu dia tadi 10 jenis ikan hias air tawar yang cantiknya kebangetan, dan cocok banget buat dipelihara di akuarium rumah. Gimana? Udah ada yang nyantol di hati lo? Kalau gue sih, semuanya juga suka. Hahaha. Tapi serius, semua ikan yang gue sebutin tadi punya keunikan dan daya tariknya masing-masing. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya di Babangdu Channel. Sampai jumpa di video berikutnya.